Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah serial latihan membaca kitab yang saya buat. Yang pertama untuk pengulangan saya pribadi, yang kedua supaya ini dapat menjadi rekaman yang semoga bermanfaat bagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Tanpa berlama-lama, di serial pertama ini kita akan latihan membaca kitab An-Nahwu Al-Wadih, yaitu kitab An-Nahwu Al-Wadih fi qawaidil lughatil arabiyyati. Ya, ini adalah kitab mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Kitab ini ditulis oleh Imam Ali Al-Jarim dan Imam Mustafa Amin. Semoga Allah merahmati keduanya. Kita masuk ke bab pertama. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlah al-mufidah, yaitu kalimat yang berfaedah. Jumlah adalah kalimat, al-mufidah adalah yang berfaedah. Di bab ini kita akan melihat seperti apa kalimat yang berfaedah di dalam bahasa Arab. Kita lanjut. Al-amsilatu, contoh-contoh. Yang pertama, al-bustanu jamilun, taman indah atau taman itu indah. Yang kedua, asy-syamsu thali'atun, matahari terbit. Nomor 3, syamma aliyun wardatan, Ali mencium bunga mawar. Syamma, ya, mencium. Ali, nama orang. Wardatan, bunga mawar. Ali mencium bunga mawar. Keempat, qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga. Kelima, ya'ishu as-samaku fil ma'i, ikan hidup di dalam air. As-samaku ikan, ya'ishu hidup, fil ma'i di dalam air. Keenam, yaksuru an-nakhilu fi Misra, atau bisa juga dibaca yaksurun nakhilu fi Misra, banyak pohon kurma di Mesir.
Nah, ini adalah contoh-contoh yang akan menjadi pembahasan. Kita lanjut. Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'ammalna at-tarkibal awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Apabila kita mengamati atau memperhatikan susunan di awal, maka kita akan mendapatinya tersusun dari dua kalimat atau dua kata. Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa kalimat di dalam bahasa Arab artinya adalah sebuah kata. Kalimat adalah sebuah kata. Ihdahuma al-bustanu wathaniyatu jamilun. Salah satu dari keduanya adalah kata al-bustan atau taman. Wasaniyatu jamilun, dan kata yang kedua adalah kata jamilun atau indah. Fa idza akhadnal kalimatal ula wahdaha wa hiya al-bustanu lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi littakhatubi. Maka apabila kita mengambil kata yang pertama sendirian, yaitu kata al-bustan, taman, maka kita tidak akan memahami kecuali makna yang tunggal. Tidak cukup untuk berbicara. Ya, ketika kata al-bustan kita ambil, maka tersisa satu kata, yaitu kata jamilun. Maka kita tidak dapat memahami apa yang dimaksud dari kata jamilun sendiri saja. Indah, apa yang indah? Atau kenapa indah? Tidak cukup untuk mengobrol, litakhatub. Wa kadzalikal halu idza akhadnal kalimata tsaniyata wahdaha wa hiya jamilun. Dan begitu juga keadaannya atau kondisinya jika kita mengambil kata yang kedua sendirian, yaitu kata jamilun, indah. Ketika kita mengambil kata jamilun dan kita buang, maka tersisa kata yang pertama, yaitu al-bustanu, taman. Ya, sama seperti kondisi pertama. Ketika kita mengambil kata jamilun, maka al-bustanu sendirian tidak dapat kita fahami. Al-bustanu, taman. Kenapa tamannya? Ada apa dengan tamannya? Ya, tidak dapat difahami. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ilal ukhra 'ala an-nahwi alladhi fit tarkibi wa qulna al-bustanu jamilun
fahimna ma'nan kamilan. Akan tetapi jika kita menggabungkan salah satu dari dua kata dengan kata yang lain, sebagaimana contoh yang ada pada susunan, maksudnya susunan di atas, dan kita mengatakan al-bustanu jamilun, taman itu indah, maka kita akan memahami makna yang sempurna. Fahimna ma'nan kamilan. Wastafadna faidatan tamatan. Wahia ittisaful bustani bil jamali. Dan kita mendapatkan suatu faidah yang sempurna, yaitu bahwasannya taman memiliki sifat indah, atau bahwasannya sifat taman atau ciri-ciri taman itu adalah jamal, keindahan. Ini adalah faedah yang kita dapatkan. Walidzalika yusamma hadzat tarkibu jumlatan mufidatan. Dan oleh karena itu, susunan ini dinamakan sebagai jumlah mufidah atau kalimat yang berfaedah, kalimat yang bermakna. Wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlati. Wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyati. Dan setiap satu dari dua kata tu'addu juz'an, ya, dan setiap satu dari dua kata dihitung sebagai satu bagian dari jumlah ini atau dari kalimat ini. Al-bustanu satu bagian, jamilun satu bagian. Dan begitu juga dikatakan atau difahami ya pada contoh-contoh sisanya. Wa bihadza nara annal kalimatal wahdaha la takfi fit takhatubi wa annahu la budda min kalimataini fa aktsara hatta yastafidal insanu faidatan tammatan. Dan dengan ini kita melihat bahwasannya sebuah kata sendirinya atau satu kata tunggal tidak cukup untuk mengobrol, tidak cukup untuk bercakap-cakap, dan bahwasannya haruslah sebuah obrolan itu terdiri dari dua kata atau lebih, sehingga manusia, orang lain dapat memahami sebuah faidah yang sempurna, atau bahasa sederhananya sehingga orang mengerti apa yang dikatakan. Wa amma nahwukum ijlis takallam mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun
kafiyatun fit takhatubi. Dan adapun seperti kata kum yang artinya berdirilah, ijlis duduklah, takallam berbicaralah. Sebagian darinya kelihatannya adalah satu kata yang cukup untuk berbicara, untuk mengobrol. Ya. Kata kum, ijlis atau takalam ini kita lihat hanya satu kata. Falaisa fil haqiqati bikalimatin wahidatin wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini ihdahuma malfuzatun wahiya kum masalan wal ukhra ghairu malfuzatin wahiya anta allati yafhamuha as-sami'u minal kalami wa illam yuntaq biha. Maka tidaklah pada kenyataannya kalimat-kalimat tadi itu adalah kata yang tunggal, melainkan sesungguhnya dia adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Salah satunya terlihat, yaitu kalimat berdirilah atau kata berdirilah misalnya. Dan kata yang kedua yang tidak terucap, ghairu malfuzah, tidak terucap, yaitu kata anta atau engkau, yang dapat difahami oleh pendengar dari pembicaraan meskipun tidak dilafalkan. Ya. Kata kum atau berdirilah kalau diterjemahkan secara lengkap itu artinya adalah berdirilah kamu. Kata ijlis jika diterjemahkan secara lengkap artinya adalah duduklah kamu. Dan kata takalam jika diterjemahkan secara lengkap artinya adalah berbicaralah kamu. Akan tetapi kata kamu itu tidak ditampakkan atau tidak diucapkan karena secara kebiasaan tanpa perlu kamu pun orang juga sudah dapat memahami kepada siapa atau siapa yang diperintahkan. Berdirilah, ijlis, duduklah, takalam, berbicaralah. Sudah pasti yang dimaksud adalah anta atau kamu. Kita lanjutkan. Al-qawaidu artinya kaedah-kaedah. Kaedah nomor 1, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Susunan yang memberikan faidah yang sempurna dinamakan sebagai jumlah mufidah dan dinamakan juga kalaman. Ya, jumlah mufidah, kalimat berfaidah, juga bisa dinamakan dan juga dinamakan sebagai kalaman, ucapan.
Kaidah nomor 2, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jumlah mufidah terkadang tersusun dari 2 kata dan terkadang tersusun dari lebih dari 2 kata atau lebih banyak. Dan setiap kata dari jumlah tersebut dihitung sebagai satu bagian darinya. Demikian latihan membaca kitab serial atau seri kitab An-Nahwu Al-Wadih juz pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.